Memanah butuh ketajaman feeling, juga butuh latihan. Ya, inilah olahraga yang kembali ditekuni aktris Tisa Biani. Kekasih Abdul Qodir Jailani ini belum lama ini menunjukkan kegiatan olahraga panahan kepada tim Gospot. Lantas, bagaimana kepiawaian calon menantu Maya Estianty ini saat latihan memanah? Halo pemirsa, hari ini aku mau acara panahan. Semoga lancar dan juga gak lupa karena terakhir main panahan tuh setahun yang lalu, pertengahan tahun yang lalu. Jadi mudah-mudahan masih ingat. Ini namanya archery panahannya. Ini aku baru megang ini lagi setelah sekian lama. Jadi doain aja ya lancar. Ini ada safety-nya, terus ini juga ada ini. Terus seharusnya sih pakai baju panjang, cuman aku lupa bawa. Tapi nggak apa-apa, yang penting keseruannya aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nih? Karena kita membersihkan badannya tahan. Tadi tegak. Tiga, tadi tempel bawah pipi. Satu, dua, tiga, ini. Angkat busurnya, ini, lepas. Ya. Aku hari ini alhamdulillah setelah sekian lama, udah hampir setahun nggak olahraga, nggak melakukan hobiku, akhirnya terlaksana lagi lomba panahan. Udah lama sih, dari 2018 emang aku udah suka memanah. Dan alhamdulillah tahun 2023 kemarin dapat kesempatan main film, ceritanya jadi pendekar yang memang bisa memanah. Jadi sekalian latihan tapi sambil ada cuannya juga. Tisa memang punya target menjadi atlet pemanah profesional. Hobi yang dulu pernah ditekuninya ini sebatas untuk melatih otot tangan dan mengisi waktu luang. Hobi yang menunjukkan sisi maskulin Tisa ini seolah melengkapi kepiawaiannya sebagai calon istri yang juga pandai memasak bagi calon suaminya. Kalau kemarin tuh aku masak tongkol suwir kemangi gitu. Cuman dia baru pertama gitu ya, jadi masih ada salah-salahnya gitu. Ya balik lagi sih sebenarnya kemauan sih dan niat aja sih gitu. Kebetulan aku tuh dari dulu emang suka masak, terus manah, terus kalau acting kan emang udah menjadi pekerjaan aku gitu. Selain itu emang udah jadi kesukaan aku. Ya selama aku nyaman, selama aku suka, dan selama aku masih ngejalanin itu semua dengan enjoy, aku rasa akan aku lakuin gitu sampai kapanpun. Sih aku tuh emang buat olahraga aja, buat ngecilin lengan. Emang tujuannya itu doang sih, bukan buat gaya-gayaan. Emang lebih ke olahraga aja gitu. Jadi kalau ada kegiatan apa gitu, kebetulan kemarin syuting juga berperan sebagai pemanah. Jadi ya lumayan lah gitu, sering latihan. Apa ya, dulu tuh awalnya memang karena aku pengen olahraga dan juga pengen ngurusin badan waktu itu. Tapi banyak pertanyaan lah gitu, apa olahraga yang memang keren tapi banyak manfaatnya gitu, khasiatnya. Apalagi aku nih lengannya memang genetiknya besar gitu, jadi banyak yang merekomen untuk olahraga panahan gitu. Apalagi juga itu dianjurkan dalam agamaku juga kan gitu, memanah, berkuda. Jadi apa salahnya, kenapa enggak kita lakuin aja gitu memanah. Daripada lari atau treadmill, menurut aku udah basicnya sih gitu. Sebagai calon istri Dul dan mantu Maya Estianty, Tisa memang nyaris memenuhi semua kriteria yang diinginkan Dul. Bisa mendaki gunung, memasak, hingga panahan. Maka wajar jika Maya begitu kepincut dengan gadis kelahiran Depok, Jawa Barat berusia 22 tahun ini. Apalagi jika kelak akan menikah, Dul meminta syarat agar Tisa mau memprioritaskan menjaga anaknya ketimbang syuting, termasuk syarat lainnya yakni mengenakan hijab. Walhasil Tisa pun langsung setuju dengan permintaan calon suaminya. Boleh syuting nggak? Boleh, tapi kayak kalau anak lagi keras tuh ingat rasanya nggak enak banget, masih kecil ditinggal kerja terus. Tapi kalau ada beberapa usia tuh anak tuh harus didampingi sama ibunya. Sampai berapa tahun? Ntar aku tanya psikolog dulu ya, umur berapa gitu. Oke. Terus harus apa gitu? Pakai jilbab? Harus pakai jilbab. Langsung guys. Iya benar, aku setuju sih, maksudnya selama itu positif. Gak ada yang berubah sih, maksudnya aku juga berharap Dul
pribadinya tetap seperti ini, tetap membumi, walaupun mungkin kedepannya pasti ada aja rintangan, ada aja ujian, tapi semoga Dul bisa tetap berada di jalan Allah. Itu aja sih harapannya. Jika Tisa dan Dul sudah sama-sama membangun komitmen dan mendapat restu kedua orang tuanya, pesinetron Cynthia Mariska yang santer tengah dekat dengan calon mertuanya Umi Pipik Dian Irawati, ibunda dari Abizar Al-Ghifari, masih tampak santai menikmati waktunya bersama komunitas motor skuternya. Belum lama ini, di sela kesibukannya sebagai aktris, Cynthia menyempatkan diri untuk berkumpul bersama komunitas motornya untuk melakukan sesi riding dengan jarak ringan. Mengenakan kaos dan ditemani motor kesayangannya, Cynthia menunjukkan sisi maskulinnya sebagai gadis tomboy. Halo pemirsa Gospot, ikutin terus kegiatan hari ini dan terima kasih sudah ada di sini. Jumpa Jumat pagi. Ya. Cynthia memang sudah hobi motoran setelah remaja. Hobinya ini makin menyala, tongkrongan motornya bahkan tak kalah dari penggemar skuter lainnya. Balik lagi ya karena aku emang sukanya Vespa. Alhamdulillah dapat pengalaman menariknya di Vespa. Aku tuh bisa kenal berbagai lapisan masyarakat lah, entah dari yang siapalah dia dan siapalah dia gitu. Jadi itu jadi salah satu pengalaman yang menurutku menarik dan aku ngerasanya sih ini emang privilege jadi anak Vespa gitu. Biasanya kan aku pakai CC kecil, jadi nggak terlalu yang harus pakai deker, tangan, kaki enggak sih. Tapi yang penting pakai jaket, celana panjang, helm, kacamata gitu. Penampilan tomboy saat motoran Cynthia jelas kontras dengan kondisi saat dirinya tengah berada di atas panggung lengkap mengenakan gaun muslimah. Apalagi di momen itu, ia tampak tak kuasa kalah sang Arjuna, yakni Abizar menyanyikan bait lagu cinta. Pas gede ketemu main bola bareng jadi salting core makanya gitu. Kira bisa ketemu ya gitu. Amin kan, tapi aku nggak pengen Abizar sampai ngerasa risih, itu yang aku jaga. Makanya selalu aku wanti-wanti ketika berlebihan jangan. Kalau support mau support aja, doain yang terbaik. Tapi kalau sampai berlebihan jangan. Karena aku nggak mau Abizarnya jadi risih. Gitu. Ya namanya juga orang tua ya. Kita support terus lah apapun itu. Diminta nyanyi ya kita nyanyi. Gue pribadi sih gue nggak mikir kemana-mana ya. Emang karena ya udah ini teman aja, kita teman dekat, kita teman baik juga. Dan emang nggak pernah kepikiran buat sampai kemana juga gitu. Ya harus Umi baik sih, maksudnya ya apa ya. Dengan Umi udah invite Cynthia buat jadi salah satu model runway juga, itu kan udah menunjukkan respon baik. Baik kok anaknya, dia gue kenal udah lumayan lama sama Cynthia. Kita sempat sering nongkrong bareng juga dan emang asik aja, anaknya baik. Canggung sih enggak ya, karena pun kita berdua juga di belakang itu kita juga ngobrol, kita juga nanya masing-masing personal gimana, sama-sama risih apa enggak, tapi sama-sama enggak risih kok, jadinya ya udah jalin aja, karena pun kita juga nggak bisa nutup ketikannya netizen juga kan, jadi ya udahin aja. Meski deras dukungan dari warganet agar gadis asal Tanjung Priok, Jakarta Utara ini untuk berpacaran dengan Abizar, namun ia tak mau kegeeran karena untuk saat ini ia hanya sebatas pengagum putra Umi Pipik ini. Lantas benarkah makin hari hubungannya dengan Umi sudah dekat? Adakah percakapan di antara mereka yang mengarah pada perjodohan? Hobi banget bercanda sama Umi, jadi emang sengaja aja buat ngecengin Umi gitu. Terakhirnya aku kasih kuda lumping, enggak aku belum ada hobi berkuda, tapi mungkin dalam jangka waktu dekatnya mungkin akan. Karena emang sebenarnya ada pikiran juga untuk itu, tapi ya nggak gimana-gimana sih, sebenarnya nggak ngelihat yang overreact juga, biasa aja. Karena emang mungkin karena kondisinya aja kali ya, karena lagi ramai juga di sosial media gitu kan, jadinya ya begitulah. Ya apapun apa yang disenangi anak saya, apa yang membuat
anak saya bahagia, pasti saya mendukung, saya support, saya bahagia. Karena kan kebahagiaan itu kan ketika melihat anak-anak saya bahagia gitu. Saya nggak bisa bahagia sendiri kalau anak-anak saya nggak bahagia gitu. Jadi ya ketika mereka berhasil, ketika mereka sukses, mereka bahagia, mereka tunjukkan. Bahagia kan mudah ya, nggak harus menampakkan apapun gitu. Kadang ngobrol sama orang tua, bisa bikin orang tua terhibur, itu juga sudah sederhana banget bahagia gitu. Saya support apapun yang anak saya merasa dia bahagia. Ya nggak tahu, kita lihat aja Tuhan bawanya kemana. Ya kalau kriteria, tadi gue udah sempet bilang gue nggak ada kriteria apa-apa gitu. Jadi ya pun juga gue nggak pernah munculin siapa-siapa di Instagram gue terkait hubungan personal, jadi ya emang nggak ada gimana-gimana juga. Jadi kayak ya udah sih intinya di hijaban juga ya udah alhamdulillah. Cuman ya kayak gitulah, nggak ada gimana-gimana. Ngalir aja Mbak, udah umur segini masih aja will you be mine. Dah.